Inilah 28 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia. Gelombang besar sedang menanti. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat akan segera dimulai. Dan kali ini panggungnya berada di tanah Arab Saudi. Di ronde inilah timnas Indonesia akan benar-benar diuji. Bukan lagi melawan lawan selevel Asia Tenggara. Bukan lagi sekadar fase grup yang penuh eksperimen. Kali ini, Garuda harus menantang raksasa Irak dan Arab Saudi dalam persaingan hidup mati menuju mimpi terbesar, Piala Dunia. Sejarah mencatat, Indonesia jarang sekali mampu berbicara banyak ketika bertanding di Timur Tengah. Catatan buruk, cuaca panas yang menyiksa, hingga tekanan mental dari stadion-stadion Mekah selalu menjadi batu sandungan. Tapi kali ini situasinya berbeda. Indonesia datang bukan sekadar untuk mengisi slot. Indonesia datang dengan identitas baru. Skuad yang diperkuat pemain-pemain reguler Eropa, mental yang semakin matang, dan supporter yang siap mengibarkan merah putih di tanah asing. Patrick Kluivert, pelatih yang pernah bersinar di panggung sepak bola dunia, kini memegang kendali. Ia tahu bahwa ronde keempat ini bukan sekadar soal teknis, melainkan pertarungan mental dan fisik. Karena itu, ia menyusun panggilan khusus. Sebanyak 28 nama dipilih. Mereka akan menjadi pasukan Garuda yang bersiap terbang lebih tinggi. Nama-nama ini bukan sembarangan. Mereka adalah simbol dari perjalanan panjang Indonesia dari mimpi kecil di level regional hingga keberanian bersaing di level dunia. Pada 1 Oktober, mereka akan mulai berkumpul di Arab Saudi dan membentuk chemistry. Di luar lapangan, tekanan sudah terasa. Media Irak dan Arab Saudi kerap meremehkan Indonesia, mempertanyakan bagaimana mungkin tim dengan peringkat FIFA di atas 100 bisa memberikan perlawanan. Tapi justru itulah bahan bakar bagi Garuda. Bukankah sejarah sepak bola dunia sering menghadirkan kejutan dari tim-tim yang dianggap kecil? Indonesia ingin menjadi salah satunya. Dan jangan lupakan satu elemen paling ditakuti lawan, supporter Indonesia. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah energi. Federasi Arab bahkan dikabarkan membatasi jumlah tiket untuk fans Indonesia loh. Mereka khawatir tribun kandang berubah menjadi lautan merah putih. Mereka adalah supporter tergila di dunia. Begitu kata banyak media asing. Tak peduli sejauh apa jaraknya, selalu ada ribuan orang Indonesia yang datang. Dari pekerja migran, diaspora, hingga fans fanatik yang terbang khusus ke luar negeri. Semua bersatu untuk satu tujuan, mendukung Garuda. Kini seluruh mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa sajakah 28 nama yang akan dipercaya Patrick Kluivert untuk mengemban misi bersejarah ini? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Nama Martin Paes kembali masuk dalam panggilan Patrick Kluivert setelah sempat absen pada FIFA Matchday sebelumnya. Kembalinya Martin jelas menjadi kabar baik karena ia dikenal sebagai kiper dengan postur ideal, refleks cepat, dan kemampuan membaca permainan yang matang. Selain kualitas teknik, Martin juga punya ketenangan yang dibutuhkan di laga-laga besar. Ia vokal dalam mengatur barisan pertahanan, dan itu bisa menjadi senjata penting ketika Indonesia harus menghadapi tekanan dari Irak maupun Arab Saudi. Dengan kehadiran Martin, lini terakhir Garuda terasa lebih solid dan siap menghadapi badai serangan lawan. Lalu ada nama Emil Audero. Kiper utama Cremonese ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Hingga musim ini berjalan, ia sudah mencatat total 20 penyelamatan gemilang. Bahkan lebih banyak dari kiper sekelas David De Gea. Catatan itu membuktikan kualitas Emil sebagai penjaga gawang level Eropa. Refleks cepat,
Keberanian dalam duel serta kemampuannya membaca arah bola membuatnya sangat layak menjadi pilihan utama Kluivert. Dengan Emil Audero, Indonesia bukan hanya memiliki kiper yang tangguh, tapi juga sosok dengan pengalaman dan mental besar. Inilah alasan mengapa ia dianggap sangat layak menjadi benteng terakhir timnas Indonesia saat ini. Dan terakhir, ada nama Hernando Ari, kiper muda yang disebut-sebut sebagai masa depan timnas Indonesia. Meski di level senior, ia masih jarang mendapatkan kesempatan bermain, kehadirannya di skuad kali ini tetap sangat berharga. Bersama dua kiper berkelas internasional, Martin Paes dan Emil Audero, Hernando bisa banyak belajar, baik soal teknik, mental, maupun pengalaman di laga besar. Ia adalah investasi jangka panjang, penjaga gawang yang suatu hari nanti akan berdiri sebagai benteng utama Garuda. Lalu di posisi fullback kiri, ada nama Kelvin Verdong. Ia bisa disebut sebagai salah satu pemain paling konsisten di timnas Indonesia. Setiap kali diberi kesempatan, Verdong selalu tampil disiplin. Penampilan gemilangnya bersama Garuda dan di level klub membuatnya kini resmi bergabung dengan klub raksasa Prancis, LOSC Lille. Sebuah pencapaian besar yang menegaskan kualitasnya sebagai bek modern. Dengan kehadiran Verdong, gaya bermain timnas Indonesia bisa lebih variatif. Bukan hanya bertahan rapat di sisi kiri, tetapi juga membangun serangan lewat overlap dan umpan silang yang akurat. Lalu ada nama Shane Patinama. Fullback kiri yang kini memperkuat Buriram United ini sedang berada di masa prime-nya. Musim ini ia tampil reguler bersama klubnya, menunjukkan konsistensi serta kebugaran yang stabil. Shane dikenal dengan kekuatan fisik dan daya jelajah yang tinggi. Ia mampu bertahan disiplin, sekaligus aktif membantu serangan lewat overlap di sisi kiri. Dengan pengalamannya di Liga Thailand yang kompetitif, Shane menjadi opsi penting bagi Patrick Kluivert untuk menjaga keseimbangan permainan Garuda. Lalu ada nama Dean James. Pemain serba bisa milik Go Ahead Eagles ini dikenal memiliki daya tahan fisik yang luar biasa. Ia mampu bermain penuh sepanjang 90 menit dengan intensitas tinggi, tanpa kehilangan konsentrasi maupun energi. Fleksibilitasnya membuat Dean bisa ditempatkan di berbagai skema, bertahan rapat ketika lawan menekan, atau naik membantu serangan dengan kecepatan dan ketepatan umpannya. Dengan kualitas itu, Dean James menjadi salah satu senjata penting Garuda di sektor sayap kiri. Lalu di posisi center back, ada nama Justin Hubner. Bek tangguh yang mendapat julukan El Preman ini dikenal punya mental luar biasa. Setiap kali turun ke lapangan, Hubner selalu tampil keras dan tanpa kompromi, seolah memberi pesan tegas, tak ada lawan yang boleh masuk ke kotak penalti Indonesia. Dengan postur tinggi, duel udara kuat, serta keberanian dalam kontak fisik, Justin Hubner menjadi benteng yang sulit ditembus. Kehadirannya membuat lini belakang Garuda lebih berwibawa, sekaligus menularkan rasa percaya diri kepada rekannya. Lalu ada nama Jay Itzes. Bek yang dijuluki El Capitano ini kini menjadi andalan lini belakang Sassuolo di Serie A. Jay bukan hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga dikenal sebagai sosok karismatik dengan kemampuan memimpin tim yang sangat baik. Sebagai center back modern, ia punya keunggulan membaca permainan, tenang dalam menguasai bola, serta berani membangun serangan dari lini belakang. Kehadirannya membuat pertahanan Garuda semakin berlapis, bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga terorganisir dengan baik. Kemudian ada nama Rizky Ridho, salah satu pemain terbaik di Liga 1 saat ini. Ridho dikenal punya ketenangan yang luar biasa saat mengawal lini belakang, bahkan dalam situasi-situasi penuh tekanan. Selain itu, disiplin tinggi yang ia miliki membuatnya jarang kehilangan posisi. Ia konsisten menjaga rapatnya pertahanan dan mampu menjadi tandem ideal bagi siapapun di jantung lini belakang Garuda. Dengan kombinasi pengalaman domestik dan mental yang semakin matang, Rizky Ridho menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di sektor pertahanan. Lalu ada nama Jordi Amat. Meski usianya tak lagi muda, pengalamannya sama sekali tidak bisa diragukan. Jordi pernah merasakan kerasnya persaingan di La Liga Spanyol dan juga Premier League Inggris.
2 liga terbaik di dunia. Pengalaman panjang itulah yang kini ia bawa ke timnas Indonesia. Jordi bukan hanya sekadar bek tengah, tetapi juga seorang komando di lini belakang. Sosok yang mampu menenangkan rekan-rekannya, mengatur organisasi pertahanan, dan menjadi panutan bagi pemain-pemain muda Garuda. Di posisi fullback kanan ada nama Kevin Dix, pemain serba bisa yang saat ini menjadi andalan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dengan pengalaman panjang bermain di Eropa, Kevin dikenal sebagai bek yang tangguh, disiplin, dan mampu beradaptasi di berbagai situasi. Jam terbangnya di salah satu liga terbaik dunia sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama untuk menjaga ketenangan lini belakang ketika menghadapi tekanan dari lawan. Selain bertahan, Kevin juga piawai membantu serangan lewat kecepatan dan akurasi umpannya, menjadikannya aset berharga di sisi kanan. Lalu ada nama Sandy Walsh, rekan satu tim Shane Patinama di Buriram United. Sandy dikenal sebagai pemain yang sangat pintar dalam menciptakan ruang. Penempatan posisinya selalu tepat, baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan. Dengan kecerdasannya membaca permainan, Sandy seringkali menjadi solusi saat tim tertekan, sekaligus opsi tambahan dalam membangun serangan dari sisi sayap. Kehadirannya membuat lini pertahanan Garuda semakin fleksibel, dengan variasi permainan yang lebih kaya. Lalu ada nama Yance Sayuri. Pemain asal Malut United ini dikenal dengan daya jelajah yang sangat luas serta kecepatan tinggi yang dimilikinya. Yance mampu naik turun tanpa henti, membantu pertahanan sekaligus memberi ancaman lewat serangan dari sisi sayap. Dengan karakter permainan agresif dan stamina yang nyaris tak habis, Yance sering menjadi kejutan ketika dimasukkan dalam skema rotasi. Kehadirannya memberi Patrick Kluivert pilihan berbeda, terutama ketika timnas Indonesia membutuhkan energi baru dan penetrasi tepat dari sisi lapangan. Masuk ke lini tengah ada nama Joey Pelupesi. Ia dikenal sebagai gelandang yang mampu merusak tempo permainan lawan lewat gaya bermainnya yang simpel namun efektif. Joey jarang melakukan hal yang berlebihan, tapi setiap sentuhan bolanya selalu tepat sasaran. Dengan disiplin menjaga area tengah, ia mampu memutus aliran serangan lawan sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Kehadiran Joey membuat timnas Indonesia memiliki sosok gelandang pekerja keras yang bisa menjadi penyeimbang permainan di laga-laga krusial. Setelah beberapa kali absen, kini Mark Klok kembali mengisi lini tengah skuad Garuda. Gelandang Persib Bandung ini dikenal dengan umpan-umpannya yang akurat dan efektif, mampu membuka ruang sekaligus mengatur tempo permainan. Pengalaman Klok di Liga 1 maupun bersama timnas membuatnya selalu menjadi sosok yang diandalkan. Ia bukan hanya bisa menjaga keseimbangan di lini tengah, tapi juga memiliki kemampuan eksekusi bola mati yang berbahaya. Kehadiran Klok jelas menjadi tambahan penting dalam misi Garuda menghadapi Irak dan Arab Saudi. Lalu ada nama Ricky Kambuaya. Pemain yang sering disebut underrated ini punya kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ricky dikenal dengan ketenangannya yang luar biasa saat menguasai bola, bahkan di situasi penuh tekanan. Ia juga memiliki visi umpan yang tajam, mampu melihat celah yang jarang disadari pemain lain. Itulah yang membuat Ricky sering menjadi pembeda ketika diberi kepercayaan sebagai starter. Dengan kehadirannya, lini tengah Garuda memiliki alternatif kreatif yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Setelah beberapa kali sulit menembus skuad Garuda, kini Nathan Chow kembali dipanggil dengan kualitas yang jauh lebih matang. Ia merupakan gelandang dengan daya jelajah yang tinggi, mampu membantu pertahanan sekaligus memberi dukungan dalam serangan. Pergerakannya yang tak kenal lelah membuat lini tengah Indonesia semakin hidup. Nathan bisa menjadi sosok kunci yang menjaga keseimbangan tim di 2 laga krusial nanti. Kemudian ada nama Beckham Putra, salah satu produk terbaik yang lahir dari kompetisi Liga 1. Walaupun memiliki postur yang relatif kecil, Beckham justru menjadikannya sebagai keunggulan. Ia sangat lincah dalam bergerak, cepat dalam mengubah arah, serta mampu menusuk pertahanan lawan dengan kelincahannya. Visi bermain dan keberaniannya menghadapi duel menjadikan Beckham sebagai salah satu opsi segar di lini tengah Garuda. Ia adalah contoh nyata bahwa kualitas tidak selalu diukur dari fisik,
tetapi dari teknik, kecerdasan, dan determinasi di lapangan. Kemudian ada nama Stefano Lillipali, sosok yang paling ditunggu comeback-nya ke timnas Indonesia. Meski usianya tak lagi muda, Lillipali masih menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pengalaman panjangnya, ditambah dengan kreativitas serta visi permainan yang matang, menjadikan Lillipali salah satu motor serangan yang bisa diandalkan. Ia adalah tipe pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan atau keputusan cerdas. Kehadirannya di skuad Garuda memberikan dimensi baru bagi lini tengah dan serangan Indonesia. Kemudian ada Tom Haye, gelandang yang berjuluk The Professor berkat kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia menjadi otak serangan timnas Indonesia, mampu mendistribusikan bola dengan sangat baik dan menjaga ritme permainan tetap stabil. Tom Haye juga dikenal dengan ketenangannya saat ditekan lawan, serta akurasi umpan yang bisa membuka celah di pertahanan manapun. Dengan kehadirannya, lini tengah Garuda memiliki pengatur tempo yang bisa membuat serangan lebih terorganisir, variatif, dan berbahaya. Lalu di posisi winger ada nama Eliano Reinders. Meski secara postur tidak begitu besar, ia justru mengandalkan kelincahan dan kecepatan untuk menusuk sisi pertahanan lawan. Reinders juga memiliki insting yang kuat dalam membaca situasi, kapan harus melakukan penetrasi maupun kapan harus melepas umpan ke rekannya. Dengan gaya bermainnya yang agresif dan energik, Reinders bisa menjadi senjata kejutan di sektor sayap, memberikan variasi serangan yang sulit diprediksi lawan. Lalu ada nama Ragnar Oratmangun, winger yang dikenal memiliki skill individu yang cukup baik, serta kemampuan menguasai bola di bawah tekanan lawan. Ia mampu melakukan dribble dengan percaya diri dan sering menjadi pemecah kebuntuan melalui akselerasi, serta keberaniannya menentang pemain bertahan. Yang membuat Ragnar semakin berbahaya adalah keberaniannya menusuk ke dalam kotak penalti, menciptakan peluang berbahaya, bahkan memaksa lawan melakukan pelanggaran. Dengan gaya bermain yang dinamis dan penuh determinasi, Ragnar bisa menjadi senjata ampuh di sektor sayap Garuda. Kemudian ada nama Miliano Jonathan, pemain muda yang baru bergabung bersama skuad Garuda. Ia dikenal dengan kelincahan serta keberanian memegang bola, tidak gentar menghadapi lawan meskipun masih berusia sangat muda. Karena gaya bermainnya yang khas, Miliano bahkan dijuluki Robben kecil, mengingatkan pada legenda Belanda dengan tusukan-tusukan cepat dari sisi sayap. Kehadirannya bisa menjadi kejutan menyegarkan bagi lini serang Indonesia, terutama dengan potensinya yang terus berkembang. Selanjutnya ada nama Egy Maulana Fikri, salah satu pemain yang sudah cukup lama menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain yang lincah, serta memiliki kemampuan individu di atas rata-rata. Dengan kontrol bola yang baik dan kreativitas tinggi, Egy sering mampu mengecoh lawan dalam situasi 1 lawan 1. Ditambah dengan kecepatannya, Egy bisa menjadi ancaman nyata di sektor sayap maupun second line serangan Garuda. Ia adalah tipe pemain yang bisa membuka ruang sekaligus memberikan kejutan melalui akselerasi cepatnya. Kemudian ada Yakub Sayuri, saudara kembar dari Yance Sayuri. Yakub dikenal memiliki daya tahan fisik yang kuat serta kecepatan dalam akselerasi, membuatnya mampu tampil konsisten sepanjang laga. Dengan keunggulannya tersebut, Yakub bisa menjadi opsi penting di sektor sayap, baik dalam membantu serangan maupun turun membantu pertahanan. Perpaduan stamina, kecepatan, dan keberanian menjadikannya salah satu pemain sayap yang sangat diandalkan di timnas Indonesia. Untuk posisi striker, ada nama Ramadan Sananta, penyerang muda yang dikenal sebagai tipe target man sejati. Dengan postur tubuh yang cukup mumpuni, Sananta mampu menjadi tembok sekaligus tumpuan serangan di lini depan. Ia memiliki insting mencetak gol yang tinggi, kerap berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Sananta juga tidak segan berduel dengan bek lawan, memanfaatkan fisiknya untuk membuka ruang bagi rekan setim maupun menyelesaikan peluang menjadi gol. Kehadirannya memberi timnas Indonesia opsi klasik seorang predator di kotak penalti. Lalu ada Mauro Gilstra, penyerang muda yang baru bergabung bersama timnas Indonesia. Mauro dikenal sebagai tipe striker target man dengan kemampuan positioning yang sangat baik.
Ia selalu tahu bagaimana menempatkan diri di area berbahaya untuk menunggu umpan matang dari rekan setimnya. Selain itu, Maura memiliki insting mencetak gol yang tinggi, membuatnya selalu berpotensi menjadi ancaman di kotak penalti lawan. Meski masih terbilang baru, kehadirannya membawa angin segar sekaligus harapan baru di lini depan Garuda. Lalu ada nama Olo Romeni, striker dengan insting mencetak gol yang sangat tinggi. Sejak awal membela timnas Indonesia, ia langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 3 gol dari 4 penampilan. Catatan itu membuktikan betapa efektifnya Romeni ketika berada di depan gawang. Ia adalah tipe penyerang yang mampu mengonversi peluang sekecil apapun menjadi gol, berbekal kecepatan reaksi, kecerdasan membaca bola, dan penyelesaian akhir yang klinis. Dengan kemampuannya tersebut, Romeni bisa menjadi ujung tombak yang sangat diandalkan di laga-laga krusial. Pertanyaannya sekarang, mampukah timnas Indonesia dengan skuad penuh bintang ini menaklukkan 2 raksasa Timur Tengah? Atau justru akan memperpanjang rekor buruk saat menghadapi tim-tim dari kawasan Arab? Semua jawabannya akan segera terungkap pada bulan Oktober mendatang. Satu hal yang pasti, Garuda sudah bersiap dengan kekuatan terbaiknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tulis harapanmu untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Mari kita doakan bersama agar Garuda bisa terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026.